sih? Galung, galung sini. Galung, tunggu piye? Berkata. Ano daging natin dito? Tingnan to ang berkata, no? Ano ba dito?
Porque eso no es Anjir. Oi. Mainan deh. Diam. Yang dino tadi, usah terakhir dulu. Mudah-mudahan ini jadi chapter terakhir untuk aku. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, bisa dengar suara saya ya. Ya, Bu. Oke, ini sudah 115. Total berapa ya? Total berapa? 3 kelompok. Oke, silahkan yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Total berapa ya? Kelompok A berapa? Kelompok B berapa? Kelompok Ih, paketan kok itu. Jangan paketan nih. per kelompok. Ada paketan nih. Ada paketan nih, Biku. Gimana ya, gimana itu?
Oh, sorry. Oke, PPT saya bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke. Jadi kita mulai aja ya untuk sirkulasi dan kardiovaskuler. Jadi sirkulasi darah itu merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler ya. Nah, di mana di dalam sistem kardiovaskuler itu melibatkan dari beberapa organ ya, beberapa organ bagian tubuh kita ya, yaitu yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah dan darah itu sendiri. Ya, jadi ada jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri. Nah, yang mana fungsi dari sistem kardiovaskuler ini dia mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan jantung sebagai alat pompanya hingga darah itu akan mengalir dalam pembuluh yang kalian lihat. Terdiri dari jantung. Slide nomor berapa, Mbak? Nomor 2. Nomor 2 ya, oke. Nomor 2, Ibu. Iya, oke. Jadi bagaimana mekanisme dari sirkulasi darah itu? Yang jelas di sini sirkulasi darah itu melibatkan pergerakan darah melalui jantung, pembuluh darah dan organ-organ tubuh tadi ya. Nah, di mana proses itu terjadi sebagai bagian dari sistem kardiovaskuler ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi ada pengisian jantung ya, terus pemompaan jantung, terus ada sistem arteri ya, terus ada sistem kapiler, ada sistem vena, dan ada pulmonalis dan paru-paru. Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, ini yang Bu Maria sebutkan tadi ya, yang mana darah yang sudah berada di dalam pembuluh darah ya, itu akan mengalir ya ke seluruh tubuh kita. Ya, seperti ini. Nah, ini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Ada yang tahu kira-kira? Ini kok ada yang biru, ini apa ini? Terus merah, ini apa? Ini kan pembuluh darah ya. Ya, jadi ini jantung ya. Ini jantungnya. Terus sama ada paru-paru. Arteri sama vena. Bukan. Ada yang tahu? Ini kan ada ini pembuluh darah ini biru,
Ini merah. Ini paham? Belum ya? Belum paham ya? Oke, nanti saya jelaskan. Materi Nah, terus ke sini. Di berkuning. dinding kapiler itu hanya terdiri dari selapis sel endotel, ya. Yang mana itu akan terjadi pertukaran zat dan gas dengan jaringan. Nah, darah dari kapiler-kapiler tersebut itu akan berkumpul di dalam venul yang melanjutkan ke vena menuju jantung. Nah, ini yang Bu Maria jelaskan tadi, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Nah, kalian lihat nih panahnya ya. Ini kalian lihat panahnya. Ya, di sini. Ini sebelah kiri. Sorry, ini yang di sebelah kanan ya kalau dari saya ya. Nah, kita ke sini dulu. Adapun susunan jantung dan aliran dalam jantung ya. Jantung itu merupakan organ utamanya dari sirkulasi darah. Jadi kalau jantungnya rusak ya, otot jantung, jadi yang memompa darah itu adalah otot ya, otot pada jantung. Jadi kalau misalkan ada gangguan ya, gangguan pada otot jantung, secara otomatis darah itu tidak akan bisa beredar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini adalah jantung merupakan organ utama dari sirkulasi darah. Ya, yang berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dasarnya terletak di atas ya, dan terletak di dada. Terus di antara paru-paru, lebih menghadap ke kiri. Dan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jadi ini enggak sama ya. Jadi ukuran jantung itu antara satu orang dengan yang satu orang yang lainnya tuh enggak sama. Tergantung dari berat badan ya. Jadi bisa dilihat dari kepalan tangan ya. Itu perkiraan ukuran aja sih ya. Jadi beratnya sekitar 220 sampai 260. Kalau orangnya gemuk ya pasti jantungnya juga akan gemuk ya, berdasarkan jantungnya akan besar ya, sebesar kepalan tangan. Nah ini ya, ini ada tadi tuh pembuluh darah yang berwarna biru dan ada pembuluh darah yang berwarna merah gitu ya. Nah, ini adalah jantung, di mana di sini ada katupnya juga ya. Nah, di sini ini adalah serabut-serabut tadi, ada arteriol ya, yang paling kecil ada arteri dan ada kapiler. Nah, ini saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi jantung itu terbagi oleh sebuah septum menjadi dua belahan. Ya, jantung itu ada jantung yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang mana pada setiap belahan itu terdiri dari dua ruang, yaitu bagian atas itu di atrium dan yang bagian bawah itu disebut ventricle. Karena tadi dipilah menjadi belahan kanan dan kiri, sehingga ada 4 ruang di dalam jantung ya. Atrium kiri dan ventricle kiri, atrium kanan dan ventricle kanan. Nah, ini ya. Jadi terbagi dua septum dia. Kalau dilihat ini misalkan dibuka gitu ya. Nah, ini jadi ada bagian 4 ruang. 1 atrium kiri, 2 ventricle kiri, 3 atrium kanan, dan 4 ventricle kanan. Ini ya, ini adalah bagian-bagian jantung yang mana nanti ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, tadi kan ada yang berwarna biru sama yang berwarna merah. Nah, ini ada artinya. Terus
di sela-sela antara apa namanya ini atrium itu ada yang namanya katup aorta. Terus di sini ada arteri pulmonalis. Ya. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri saya ini ada vena pulmonalis. Kalau yang di sebelah kanan ini ada arteri pulmonalis. Ini saya bicara dari bagian saya ya. Kalau dilihat dari sini ini bagian kirinya gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan ini. Dari jantung darah diedarkan ke seluruh tubuh ini melalui pembuluh darah tentunya ya. Tadi sudah disebutkan ada 3 macam pembuluh darah, ada arteri, kapiler, dan vena. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang mana lapisan-lapisan ini berada di dalam otot ya. Di apa namanya ini di bagian jantung ya. Jadi ada bagian-bagiannya dan terdiri dari beberapa lapis seperti ini ya. Nanti juga ada lumennya, ada endoteliumnya ya. Nah, ini ya di sini. Jadi jantung kita tuh kayak gini susunannya ya. Nah, sekarang kita bicara ke sini. Apa sih sebenarnya arteri itu siapa gitu ya. Jadi arteri itu yang membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Sedangkan arteri yang terbesar yang keluar dari jantung itu namanya aorta. Ya. Makin jauh dari jantung arterinya semakin kecil ya, dan dindingnya juga akan semakin tipis. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Sedangkan vena itu adalah yang membawa darah dari jaringan menuju jantung, kebalikannya. Dan vena terkecil yang mengumpulkan darah dari kapiler itu disebut venul. 2 vena terbesar yang masuk ke jantung pada atrium kanan adalah vena cava superior dan vena cava interior. Ya. Yang tadi Bu Maria sebutkan. Terus tekanan darah di dalam vena rendah, maka aliran balik vena dicegah dengan katup-katup dan pompa otot yang tadi itu. Nah, fungsi jantung untuk apa? Yang pertama, memompa darah agar dapat bersirkulasi. Pada prinsipnya ada 2 jenis sirkulasi darah ya, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik itu di mana darah mengedarkan oksigen menuju jaringan ke seluruh tubuh. Sedangkan pulmonal itu membawa darah yang penuh karbon dioksida atau CO2 menuju paru-paru untuk ditukar dengan O2. Ini bedanya antara yang sistemik dan pulmonal. Nah, kita ke sini. Ini adalah perjalanan atau sirkulasi darah ya yang hasil dari pompa jantung seperti itu. Jadi yang pembuluh darah yang berwarna biru ini adalah darah yang tidak mengandung atau sedikit mengandung oksigen, atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, jadi ini diibaratkan warnanya biru kayak gitu ya, darah kotor istilahnya seperti itu. Jadi darah yang diambil dari jaringan di tubuh ya untuk dibawa ke paru-paru. Nah, nanti di paru-paru ini dia akan ditukar ya, ditukar CO2 dengan O2 atau oksigen seperti itu.
Sedangkan yang berwarna merah ya, ini adalah darah yang masih segar atau darah yang kaya dengan oksigen. Nah, yang mana pada saat darah dipompa ya, itu dia akan membawa oksigennya ya dari paru-paru ya ke seluruh tubuh ya, melalui apa? Melalui pembuluh kapiler ini kayak gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan sistem pernafasan ya. Jadi pada saat kita bernafas itu oksigen atau O2 yang masuk ke dalam paru-paru melalui hidung ya kan. Nah, pada saat kita berhembus gitu atau mengeluarkan nafas, yang keluar adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida dari hasil ini tadi jaringan tubuh gitu ya. Nah, makanya pada saat kita menghembuskan nafas ya, secara otomatis kita juga akan menyerap nafas lagi kan. Nah, yang masuk ke dalam tubuh sudah bukan karbon dioksida lagi gitu, tapi oksigen. Ya. Nah, nih. Darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaan jantung. Ya. Jadi darah dari ventrikel kiri, ya, mana tadi ventrikel kiri? Nih ya, ventrikel kiri atau bilik kiri, ya, itu akan dipompa oleh jantung, otot jantung, ya, melalui aorta, ya, yang bercabang untuk menghantarkan darah ke berbagai jaringan tubuh, masuk ke atriol, ya, dan kapiler, kemudian kembali lagi ke atrium kanan, ya, ke atrium kanan di sini. Nah, di sini ini yang dibawa ke sini ini adalah darah yang dari ini tadi, darah yang sudah dipakai gitu, dibawa ke sini ya toh, melalui vena cava superior dan interior ya. Kemudian diolah di sini yang akhirnya nanti akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi yang berperan di sini adalah otot jantung kayak gitu. Nah, biasanya pada sistem kardiovaskuler itu ada hubungannya dengan tekanan darah. Ya, ada hubungannya dengan tekanan darah. Nah, biasanya pada seseorang yang mengalami hipertensi itu secara otomatis tekanan darahnya itu tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu menandakan bahwa otot jantung itu memompa terlalu keras atau terlalu cepat atau terlalu dia bekerjanya secara ekstra seperti itu ya. Sehingga tekanan darah seseorang itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan seseorang itu hipertensi. Jadi tekanan darah pada orang normal itu berkisar antara 120 ya sistoliknya. Jadi tekanan darah itu ada dua, sistolik dan diastolik. Sistolik itu tekanan darah atau detak apa namanya itu, detak jantung yang pertama bunyi ya, itu adalah sistolik. Terus kalau yang diastolik itu tekanan darah yang rendah. Biasanya 90 itu pada orang yang normal. Tapi kalau sudah melebihi dari 120 ya, melebihi 140 ya, itu seseorang bisa dikatakan bahwa orang tersebut mengalami hipertensi. Jadi itu merupakan pertanda bahwa otot jantung itu memompa darah ya bekerjanya terlalu cepat atau terlalu berat seperti itu. Nah, kalau nih ya, otot jantung mendapatkan suplai
oksigen dan zat gizi melalui arteri koronaria kiri dan kanan yang merupakan cabang langsung dari aorta. Oke. Nah, ini ya. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya sampai otot jantung itu bekerja terlalu keras? Jadi kemungkinan itu ada penimbunan atau ada plak ya. Ada penimbunan atau ada plak di pembuluh darah. Baik itu di dindingnya ataupun di aliran pembuluh darah. Sehingga jantung itu, otot jantung ya, otot jantung itu memompa darah itu akan semakin berat. Karena ada plak atau ada timbunan. Nah, plaknya ini apa? Plaknya ini bisa juga dikarenakan adanya kolesterol akibat makanan-makanan ya, makanan-makanan yang menyebabkan timbunan plak. Nah, ini yang membuat otot jantung itu bekerjanya lebih berat. Seperti itu. Nah, biasanya orang yang hipertensi itu ada faktor keturunan. Ya, ada faktor keturunan dari orang tua kayak gitu. Biasanya ya. Nah, ini adalah jantung ya, jantung yang mana ini adalah apa namanya? Ini ya coronary arteries dan heart muscle, terus pulmonary artery, di sini ada aorta, ada great veins atau CFC. Nah, kadang-kadang itu juga bisa jantung ini mengalami pembengkakan. Ya, karena apa? Disebabkan otot jantung tadi itu karena kerjanya terlalu keras ya, secara otomatis otot jantung akan menebal gitu ya, akan menebal. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi juga dari morfologi jantung gitu ya. Karena kan memang bagian-bagian dari jantung tadi diantaranya adalah otot ya, di mana otot ini dia yang memompa kayak gitu ya. Jadi kalau seseorang yang mengalami hipertensi ya biasanya tekanan darah tinggi itu akan mengakibatkan diantaranya risikonya mempunyai penyakit serangan jantung. Nah, kalau seperti itu terus apalagi ada juga stroke ya. Nah, stroke ini akibat adanya timbunan atau plak ya pada pembuluh darah ya. Sehingga pembuluh darah tersumbat gitu ya, oksigen nggak bisa sampai ke jaringan, nah sehingga akan menyebabkan jaringan-jaringan tersebut akan mati gitu ya, karena tidak ada suplai oksigen, sehingga endingnya apa? Endingnya adalah stroke. Jadi ada kaitannya seperti itu ya. Oke. Nah, kita ke sini. Jadi siklus jantung itu jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan berdenyut kurang lebihnya itu 75 kali per menit. 75 kali per menit, bayangin. Dan waktu mulainya berdenyut sampai denyut berikutnya itu disebut siklus jantung. Lama satu siklus itu kira-kira 0,8 detik. Makanya olahraga yang paling bagus untuk melatih dari otot jantung ya itu olahraga yang ringan ya, jadi jalan kaki kalau misalkan sudah pada orang yang lansia ya, itu mengatur apa ini denyut ini tadi ya, melatih denyut jantung atau melatih siklus jantung seperti itu. Nah, ini yang Bu Maria jelaskan tadi, ada sistol dan diastol itu adalah gerakan jantung ya, yang mana tadi ada tekanan ya, tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Sistol dan diastol atrium kanan dan kiri terjadi bersamaan. Demikian juga terjadi pada ventrikel kiri dan kanan. Ini ya.
Nah, jadi dengan melalui kontraksi tadi antara ventricle ya dan apa namanya itu atrium ya, yang mana ventricle dan atrium ini kan yang bagian kiri ya, yang bagian kiri dia itu memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya, ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk yang ventricle kanan ya dan atrium kanan dia itu mengambil karbon dioksida tadi dari jaringan ke paru-paru. Nah, makanya di sini jantung itu kalau dilihat itu yang paling besar itu adalah sisi sebelah kiri. Ya, jantung itu sebelah kiri. Karena apa? Bebannya berat di situ. Makanya kalian kalau pas mau tidur itu jangan sampai terus menghadap ke kiri ya atau bahkan kalian tengkurap. Nah, itu akan ini menambah beban dari otot jantung gitu ya. Karena yang sebelah kiri tadi dia berfungsi apa? Untuk mengedarkan ya. Jadi dari paru-paru terus diambil ke atrium, terus ke ventrikel, kemudian diedarkan ke arteri ya. Terus dari kapiler baru disebarkan ke seluruh tubuh seperti itu. Tapi kalau yang bagian kanan dia hanya mengambil dari seluruh tubuh tadi karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Itu aja. Jadi di sini bagian jantung yang sebelah kiri jantung kita itu lebih besar daripada jantung yang kanan. Ya, karena memang berdasarkan beban kerjanya itu berat yang sebelah kiri. Gitu. Terus otot-ototnya juga karena bebannya lebih banyak yang bagian kiri, ya secara otomatis itu mempengaruhi juga ukuran dari jantung tersebut. Seperti itu. Nah, Gitu. ini nggak perlu, nanti bisa dipelajari. Nah, ini ya. Jadi curah jantung dipengaruhi oleh frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan kembalinya darah ke jantung. Kalau sewaktu bergerak atau olahraga itu tentunya beda. Makanya di sini untuk orang yang mempunyai pekerjaan berat ya dengan orang yang tidak eh, mempunyai pekerjaan yang tidak berat ya, tidak ringan. Maksudnya yang membutuhkan tenaga ekstra itu secara otomatis juga kecepatan denyut jantungnya berbeda kayak gitu ya. Volume berdenyutnya juga pasti berbeda kayak itu dibandingkan dengan orang yang seperti salah satu seperti misalkan guru atau dosen itu kan paling kerjaannya nggak seberat dengan orang apa nih tukang kuli ya, kayak gitu itu pasti beda ya curah jantungnya pasti berbeda. Eh, Nah, ini nadi ya, frekuensi nadi. Kalau ini enggak ini ya, tekanan darah nih. Jadi faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu ada kecepatan aliran darah yang melalui sirkulasi, tergantung pada volume darah yang beredar dan curah jantung. Terus ada tekanan yang diberikan pada peredaran darah ya, yang tergantung pada viskositas darah dan sifat-sifat pembuluh darah. Nah, biasanya biasanya orang, tapi tidak semua ya, orang yang mempunyai tekanan darah yang tinggi ya. Tadi kan Bu Maria udah sebutin di antaranya kenapa aja gitu ya. Nah, biasanya juga dipengaruhi oleh ini viskositas darah. Viskositas darah itu keenceran darah. Ya, biasanya itu
kalau orang yang hipertensi itu kekentalan darahnya itu dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tekanan darah yang tinggi itu berbeda. Ya, biasanya darahnya lebih kental kalau orang yang hipertensi. Nah, biasa nih kalau darah yang sudah kental banget itu harus diberi apa namanya obat pengencer darah ya. Supaya apa? Yaitu tadi supaya darahnya bisa mengalir dengan baik sehingga oksigen bisa sampai atau menyuplai bisa sampai tersuplai ke seluruh jaringan tubuh kita. Intinya karena kan yang memberi pasokan oksigen itu kan yang membawa adalah darah gitu ya. Yang menyimpan oksigen hemoglobin gitu. Hemoglobin itu berada di dalam sel darah merah. Nah, itu ya. Jadi di sini untuk apa namanya? Untuk jantung itu merupakan organ yang sangat penting sekali gitu ya. Dan memang pada ukuran dari jantung ya itu berbeda-beda tadi ya. Jadi kalau yang ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah ya. Sedangkan untuk yang ventrikel kanan dia memompa darah hanya dari paru-paru ke sirkulasi pulmonal saja. Itu tadi alasannya kenapa jantung lebih besar yang belah kiri. Kayak gitu. Jadi beban beban kerjanya itu sudah berbeda. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk sirkulasi sama untuk sistem kardiovaskulernya? Silahkan. Intinya kalau sisi kiri jantung dia memompa darah ke seluruh tubuh, sementara yang jantung sisi kanan memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang baru. Seperti itu. Makanya kerjanya berbeda. Ya. Jadi kalau untuk mekanisme sirkulasinya ya tadi yang pertama adalah pengisian jantung ya. Pengisian jantung itu yang digunakan adalah bagian atrium dan ventrikel ya. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru akan mengalir ke atrium sebelah kiri melalui pembuluh darah. Pembuluh darahnya namanya apa? Namanya vena pulmonalis. Nah, sedangkan yang atrium kiri kemudian akan berkontraksi gitu ya, memompa darah ke ventrikel kiri. Tadi dari ventrikel kiri akan berkontraksi lebih kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta dan arteri yang terbesar. Terus sistem yang kedua itu adalah pompa jantung. Jadi jantung bekerja sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Di mana sisi kiri jantung memompa darah ke tubuh, sisi kanan memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang baru. Terus ada sistem arteri, di mana di sistem arteri ini ada aorta dan arteri-arteri besar yang membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi yang menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh itu adalah aorta dan arteri-arteri besar. Sedangkan pembuluh darah yang bercabang yang menjadi arteriol dan kapiler yang semakin kecil itu ketika mendekati sel-sel tubuh ya. Sel-sel tubuh itu yang nantinya melalui pembuluh darah yang bercabang yaitu arteriol dan kapiler. Kayak gitu. Oke, itu sistem dari sirkulasi darah dan kardiovaskuler ya. Nah, sedangkan kalau yang pulmonalis dan paru-paru itu di mana di situ darah yang kaya karbon dioksida tadi ya dari seluruh tubuh
itu akan mengalir ke atrium kanan, ya, ke atrium kanan dulu melalui vena-vena yang besar. Nah, kemudian atrium sebelah kanan itu eh, akan dipompa ke ventrikel kanan gitu. Dari ventrikel kanan itu akan dipompa ke paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonalis gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan oksigen baru dan membuang karbon dioksida. Itu kalau kita jelaskan sistem sirkulasi antara jantung yang sebelah kiri dan jantung yang sebelah kanan. Cara kerjanya seperti itu. Bisa menjelaskan diulang? Siapa yang bisa? Dari keterangannya Bu Maria tadi. Jadi ada poin besar yang bisa dijelaskan gitu ya. Mekanisme apa namanya ini di jantung sebelah kiri dan jantung yang di sebelah kanan. Oke, siapa yang bisa? Saya pengen tahu. Biar biar penjelasan saya nggak sia-sia gitu dengan suara suara bengek saya kayak gini. Siapa yang bisa? Ayo. Secara singkat aja, nggak apa-apa. Siapa yang bisa? Dari 3 kelompok. Kalau sebelah kiri dari jantung, pembuluh darahnya namanya vena pulmonalis. Iya. Sebelah kanan namanya adalah arteri pulmonalis. Ini mempunyai 2 fungsi yang berbeda. Siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin yang sebelah jantung sebelah kiri dulu aja. Ayo, siapa? Silakan. Biar saya tahu siapa yang perhatikan. Atau saya tunjuk. Atau saya tunjuk. Nah, dari sini nih ceritanya. Siapa yang bisa? Tak tambahin nanti nilainya. Rina Amalia ada? Ada yang namanya Rina Amalia? Saya, Bu. Ya, Rin, coba Rin. Bu Maria tadi ngomong yang jantung sebelah kiri, Rin. Gimana? Kamu jelasin coba. Kamu nangkepmu piye? Saisomu, Rin. Oh ya, kita. Yang Oke, Rina apa kita? Coba Rina dulu, Rina. Gimana Rina? jantung yang sebelah kiri berarti yang warna biru ya, Bu. Bukan no, yang merah no. Kirimu, bukan kirinya Bu Maria. Ini, kamu lihat ini loh, ini kan ada serambi kiri atau atrium kiri. Terus ada bilik kiri dan atau ventrikel kiri. Nah, berarti yang kiri ini kan yang merah. Ya kan? Nah, ayo. Bisa enggak? Jadi yang eh, jantung sebelah kiri itu menerima darah dari paru-paru, kemudian dialirkan darah bersih dari paru-paru, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Langsung ke seluruh tubuh.
Terus, wes gitu. Kita tadi angkat tangan. Iya, Ya, Bu. ya kita, ayo gimana kita? Kalau yang di jantung sebelah kiri itu kan terdapat vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis itu mengangkut O2 atau oksigen ke jantung dari paru-paru. Itu membawa darah yang bersih yang berupa O2. Kalau yang jantung sebelah kanan itu terdapat arteri pulmonalis yang berarti dia menjauhi jantung. Jadi membawa CO2 dari bilik jantung ke paru-paru, keluar jantung menuju paru-paru gitu. Ya, vena pulmonalis itu apa sih? Vena pulmonalis sama arteri pulmonalis itu apa? Nama apa? Nama pembuluh darah. Iya, pembuluh darah. Sebelum dialirkan, kemana dulu? Masuk dari dari jantung masuk ke arteri pulmonalis langsung ke seluruh tubuh. Kemana dulu dia? Bilik kiri. Ke bilik. Bilik apa serambi? Ke serambi. Serambi kiri. Ya, ke serambi dulu ya. Serambi ini sama dengan atrium. Ya. Kalau bilik ini sama dengan ventricle. Ingat-ingat. Gimana? Ayo kita ulangi kita. Berarti kalau yang vena pulmonalis itu membawa O2 dipompa ke serambi kanan lalu menuju jantung dari paru-paru. Kalau yang arteri pulmonalis berarti dia membawa CO2 dari bilik kiri. Ulangi. Dari kiri dulu. Gimana? Kalau yang jantung Bagian kiri. itu terdapat vena pulmonalis yang memompa O2 Sing mompa sopo? bilik Yang memompa siapa? Yang memompa darah siapa? Iya, tadi loh Mbak sebut nih. Pembuluh Hah? darah. Masa sing memompa pembuluh darah? Yang jantung, bilik Otot niku. jantung. Ya. Darah dipompa dari paru-paru Dari paru-paru. melalui apa? Vena pulmonalis. Pembuluh darah, vena pulmonalis, kemudian terus neng dipompa, terus neng Ke serambi jantung. serambi jantung. Serambi ku enek, serambi kiri apa serambi kanan kita? Serambi kanan. Nah, Oh, kiri. Serambi kiri. terus nah, bingung toh. Kamu kalau yang di kiri itu kamu lihat yang merah ini loh, Nak. Yang merah ini. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Wes mehar bener loh. Muhammad Ridwan. Ya, Bu. Yang. Jangan lamun songgowang. Yuk. Jadi dari jantung setelah itu dipompa ke bilik kiri, lalu dari bilik kiri ke serambi kiri, setelah itu menuju seluruh tubuh melalui pembuluh vena pulmonalis, lalu dialirkan lagi ke bilik kanan, dari bilik kanan ke serambi kanan. Campur kaduk gak karu-karuan lah. Ya lah, gak mudeng toh. Jadi ibaratnya tuh jantung ini terbagi menjadi dua, Cah. Yang satu itu bagian yang bersih, yang satu bagian kotor. Yang bersih itu bagian kiri, yang kotor itu bagian kanan. Makanya warnanya biru ke abang. Kalau yang sebelah kiri
warnanya merah. Gitu. Nah, gimana terus tadi? Darah, ya toh. Masuk ke Darah yang dari paru-paru itu kan dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kita ngomong yang kiri nih, yang bersih. Terus setelah itu dipompa masuk dendi. sampai kiri. Darahnya melalui pembuluh vena tadi masuk kemana? Sampai kiri. Serambi kiri. Masuk ke serambi kiri. Terus pada serambi kiri dia berkontraksi sehingga masuk ke setelah dari serambi kiri masuk ke Bilik kiri. bilik kiri. Ini loh ya. Serambi kiri atau atrium kiri. Setelah itu dia berkontraksi masuk ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, setelah dari ventrikel kiri dia berkontraksi lagi. Kemana terusan ngalire? Ke seluruh Ya. tubuh. Aorta. Sebelumnya ini loh, ya ke seluruh tubuh melalui Aorta. ya aorta. Nah, dari sini terus masuk kemana lagi? Arteri ke kapiler. Iya, Pembuluh nah darah. nanti di sini ini pembuluh darah utama, wes langsung nyebar kemana-mana. Nah, terus yang dari tubuh, di sini nih, yang dari tubuh ini sudah mulai ini ada perubahan warna toh dari merah ke biru ini, ya kan? Nah, terus dari sini, piye? Masuk ke Darah yang mengandung karbon dioksida terus masuk kemana? Bilik kanan. Kanan. Bilik kanan. Terus setelah dari bilik kanan kemana? Serambi kanan. Serambi kanan. Terus setelah serambi kanan masuk ke Paru-paru. paru-paru untuk ditukar. Jadi begitu. Kalau yang dari sini ya karena memang dari bawah dia ke bilik kanan dulu, terus baru naik ke serambi kanan. Tapi kalau yang dari kiri tadi serambi kiri dulu, baru ke bilik kanan. Seperti itu, ya. Besok kalau ujian kamu tak suruh jelaskan dan ngerti loh. Ya. Nah, ini kerjanya jantung yang ada di dalam diri kamu itu. Ya, pada tubuh kita semua itu ini bekerja sampai bengi kita. Sampai kamu tidur, ini enggak tidur jantung ini. Ya. Makanya kalau kamu tidur itu ojo biasanya kan ada sing murep tuh. Ya. Ada sing murep, terus ada yang senengane ke kiri gitu ya. Nah, itu kasihan jantungnya atau jantungnya. Ya, semakin berat bebannya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk sirkulasi darah sama sistem kardiovaskuler paham, Cah? Jadi tadi yang hubungannya dengan tekanan darah itu ya pada saat jantung memompa ya, memompa ke tekanan pada atrium kiri itu sistoliknya. Ya. Lah, yang diastolnya itu pada ventrikel kiri. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau pembuluh darahnya tadi entah pembuluh di vena pulmonalisnya, entah di aorta, pembuluh aortanya, atau di pembuluh arteri pulmonalisnya, itu ada plaknya, karena kamu zaman mudamu mungkin, kamu sih muda kok ya sekarang. Kalau sekarang kamu makan goreng-gorengan, makan apa namanya itu cilok, ya, terus sempol dan lain sebagainya, besok tuwekmu itu di pembuluh darahnya itu akan menempel plak. Kamu ngerti plak enggak?
Jadi kalau kamu tahu selang air tahu. Nah, itu loh. Selang air itu podo mbek pembuluh darah dah. Airnya itu darahnya. Itu selangnya itu ya kan karena sering apa airnya ini mengandung atau membawa kotoran-kotoran, akhirnya kan anak kadang selang ada yang hitam toh, kalau lama nggak dibersihin tuh di dindingnya selang, lah sama, ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalau kamu sekarang nemu senenganmu goreng-gorengan, pentol dan lain sebagainya, ya nggak langsung gitu. Tapi besok kalau sudah tua, nanti akan ada plak. Makanya tadi hipertensi itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi usia juga bisa, dipengaruhi aktivitas, pola makan, pola hidup yang nggak bener kayak gitu, ya. Sehingga menyebabkan otot jantung bekerja dengan keras. Akhirnya tekanan darahnya ya semakin berat. Itu. Nah, akibatnya bisa kena serangan jantung. Akhirnya kena stroke. Kayak gitu. Awal mulanya tuh seperti itu. Kenapa? Karena darahnya nggak bisa mengalir dengan baik. Ya toh, enek timbunan plak tadi di pembuluh darah. Secara otomatis darah nggak bisa mengalir, oksigen juga tidak akan terserap ke dalam jaringan tubuh kita. Nah, itu makanya kenapa bisa sampai stroke. Ceritane ngono, Ca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lapar? Ngantuk? Oke, bisa diterima? Sopo. Bisa, Bu. Iso gak iso kudu iso mbok terima cah. Suarane Bu Maria koyok ngene wisan tak belan-belani. Kamu kalau nggak mbok dengerne ya kebacut loh cah. Ya. Ini yang nggak masuk siapa ini? Tolong ketua kelompoknya didata sendiri-sendiri ya. Ini ada 135. Ada 135 mahasiswa. Berarti ada berapa ekor yang nggak ada ini? Ya. Oke. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, Bu Maria akhiri dulu. Selamat istirahat. Yang sing belum makan ya ndang makan sendiri-sendiri ya. Makan dewi-dewi. Terus jangan apa namanya nih? Kamu tuh kebanyakan makan Indomie, kebanyakan itu cah sing kos-kos itu, ya toh? GoFood. Nah, itu hati-hati tuh. Sekarang belum tahu, nanti kalau kamu sudah agak tua ya, kamu kan serong tua. Hati-hati nanti. Ya, apalagi yang punya keturunan hipertensi, DM, nah itu hati-hati itu. Oh, Dede. Tanya di orang tuanya, punya keturunan enggak gitu. Nek punya ya, secara otomatis kamu kekena nanti ya. Ya. Harus dijaga pola hidupnya gitu ya. Oke, selamat malam. Saya akhiri dulu. Oh ya, Intan, Pak Intan. Intan enggak ada, oh, tak kira Intan tanya ini tadi. Oke, selamat malam semuanya.